Alhamdulillah, yang bisa berjumpa dengan nenek mami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adik-adik pemuda yang semangat bajang, yang semangat pemuda itulah yang mampu memajukan, menghebatkan dusun Permata ini. Tidak yang lain, karena orang lain tidak akan mampu. Allah pilih kita untuk bergembira, mengajak orang supaya orang tahu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harinya, malamnya, malam yang paling mulia di antara semua malam, hari yang paling mulia di antara semua hari-hari yang Allah ciptakan. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kepala menyampaikan ada satu negara di Perancis, presidennya layak. Jadi ketika dia menjadi menteri ekonomi, pelewas isi dengan teluk karena melewas si bodoh. Tapi karena politik yang bodoh-bodoh juga jadi presiden. Ini yang kita takut, wahai adik-adikku para pemuda. Ketika kita akan memilih pemimpin, pemimpin itu harus cerdas, pemimpin harus pintar. Kenapa? Anggaran negara, kemudian tahu dia mengadua, kemudian tahu dia mengadua, tidak berpihaklah kepada masyarakat. Melainkan berpihak kepada saya nilai doang. Maka itulah takdir, pekikan pemuda yang tadi itu semangat. Siapa saja yang berlaku tidak adil melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau kita percaya contoh yang paling adil Nabi, maka seluruh pemimpin harus adil seperti Nabi. Allahu Akbar. Seluruh dunia jemaah kaum muslimin, orang-orang Arab, negara-negara Arab berpecah-pecah belah karena minyak, karena perbedaan pendapat. Ketika Macron, orang Prancis menghina Nabi, seluruh kaum muslimin dari Masyrik sampai Maghrib bersatu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jemaah kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala satukan burung untuk menghancurkan Abraha. Apa kerjanya Abraha? Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Cukup bagi Allah satukan pasukan yang tidak dipilih dari manusia, tapi dipilih dari burung. Pasukan Abraha juga hancur. Hari ini Allah uji pikir kita, hari ini Allah uji hati kita. Allah akan pilih kita. Untuk apa? Allah pilih kita untuk membela Nabi tercinta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Syekh Abil Hasan Az-Zazili dalam kitab disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan seluruh makhluknya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur. Yang pertama nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur seluruh para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu nur-nur itu disuruh bersaf oleh Allah Azza wa Jalla berbaris, dan kemudian cahaya nur Nabi Muhammad berjalan di semua saf-saf nur cahaya anbiya dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka nur cahaya-cahaya Nabi Rasul ini terheran, ya Rabbi, nur siapakah ini? Cahaya siapakah ini? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah hada an-nabiyyu masyhur bis sama ismuhu Ahmad wa masyhur fil ardi ismuhu Muhammad. Inilah nabi yang masyhur di langit namanya Ahmad, yang masyhur di bumi namanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul basyir. Ayat ini surah At-Taubah ayat 128 129. Dulu kita ngaji di Maulana Syekh, dijazahkan doa, diajazahkan Al-Quran ini menjadi doa keseharian kita. Apa isinya jemaah kaum muslimin? Sei kuat baca dari dirinya,
ayat 2 niki, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk lebih takut, lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya bersinar, takwanya semakin kokoh dan kuat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini silwe dengan raos tarekah lisannya luar biasa. Tarekat raosnya ternyata pegawaian menjadi maling. Agama raosna lagu pegawaiannya enggak pembeli seher. Agama luar biasa di lisannya, tapi enggak ditipu dengan gawainya. Maka barang siapa yang mengamalkan ayat ini, ayat 2 bahasa Maulana Syekh 128, 129, ndek ging jadi dengan saleh dek bibih doang, tetapi saleh yang keluar dari hati. Seke ucapan aden isi bibih endah isi pegawaian. Itulah amalan ayat 2, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul. Tafsir Ibnu Katsir, Rasul itu adalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anfusikum. Siapa anfusikum? Rasul itu datang dari golongan manusia, tidak dari jin, tidak dari malaikat, tapi dari manusia. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat yang lain jelaskan karena rasul dari golongan manusia. Dalam potongan ayat dalam tafsir itu berbunyi, kata uswatun hasanah denara contoh sak paling solah, sak paling bagus. Kau cari contoh sak paling solah, sak paling bagus no lekan diri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata ulama, banyak orang yang mampu memberi contoh, tapi dia bau jadi contoh. Tahu dia yang contoh doang, lagu dia bau jadi contoh. Maka Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu adalah bukan malaikat, bukan jin, tapi Nabi itu adalah manusia. Karena itu dia adalah uswatun hasanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi tidur, kita juga tidur. Lagu tinduk kita ni pada makun tinduk Nabi. Lamun tinduk kita je selapu awak tu buat telang. Tapi tidurnya Nabi, hatinya tidak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak sembarang manusia. Pernah Ibnu Mas'ud dipanggil Nabi. Setelah Nabi berbekam ke darah bekamku. Coba Saud darah bekam sini. Di mana ya Rasulullah? Saud letao di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Maka tentu jauhnya darah bekamnya Nabi itu. Kita na kiri kanan di narak dengan ampun inem darah di saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang sahabat ini ditanya oleh Nabi, wah Saud mek darahku? Nggih ya Rasul. Lembe di tempat tidak terlihat oleh manusia. Di mana? Aku minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, haramallahu jasadahu alan nar. Haram jasadmu akan terkena dari neraka apa saja. Apa kata Ibnu Mas'ud sahabat ini? Begitu dia minum darahnya Rasulullah, nikmat senap di narak pada. Begitu nikmat, indah, enaknya darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba darah dulu, coba darah kita. Subhanallah. Karena itu Nabi itu basyarun la kal basyar. Manusia tidak sembarang manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berludah, Nabi juga berludah.
Tapi coba ludah kita kedatus luar biasa, mampu subhanallah. Apalagi liur dengan si merokok, ya Allah, 3 meter kelabah ngengoh, mampu luar biasa. Nyampe kepala suruh dengan adu masker, tidak mampu. Tapi ludahnya Rasulullah harum, ludahnya Rasulullah obat. Kenapa? Basyarun la kal basyar, manusia Nabi, tapi tidak sembarang manusia. Jadi ludahnya Nabi obat. Contohnya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kafir Quraisy Makkah saat itu harus mati Rasulullah pada malam itu, harus meninggal Nabi pada malam itu, sehingga di depan rumahnya Nabi, di belakang rumahnya Nabi, di kiri, di kanan rumahnya Nabi penuh pasukan kafir Quraisy Makkah untuk membunuh Nabi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 2 orang sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanallah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar baginda Rasulullah SAW, sampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu umurnya masih muda. Ada yang menyebutnya Sayyidina Ali umurnya masih 19 tahun. 19 tahun karena SMA kelas 2. Pemuda yang sangat berani. Inilah contoh pemuda yang harus berani pada kebenaran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Ali, tindo ke mule kau tindo sini. Berani Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah. Keluar Rasulullah mengambil pasir dan melemparnya ke kaum atau pasukan kafir Quraisy. Tertidur semuanya. Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istirahat di Jabal Sur sebelum langsung hijrah menuju ke Madinah.